Kita berjumpa kembali di dalam sesi ini. Kita akan berbicara mengenai kapan sebaiknya saya berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk dapat senantiasa berdoa, terlebih dahulu kita perlu mempunyai suatu disiplin di dalam doa pribadi setiap hari. Setelah kita menjalankan doa 1 jam setiap hari, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan senantiasa di dalam aktivitas kita setiap hari. Sehingga kita dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan hidup di hadirat Tuhan. Kapan sebaiknya kita berdoa? Ada orang yang mengatakan pagi hari ketika pikiran kita masih begitu segar, kita bisa masuk lebih mudah di dalam hadirat Tuhan. Namun ada pula orang yang tidak dapat melakukannya di pagi hari karena berbagai macam aktivitas yang harus segera diselesaikan sebelum berangkat ke kantor atau mengantar anak ke sekolah dan lain sebagainya. Kita dapat juga berdoa pada malam hari setelah kita menyelesaikan segala macam aktivitas kita. Kita juga bisa memilih secara fleksibel waktu doa yang paling cocok dengan ritme kegiatan kita dan ritme tubuh kita. Ada orang yang pagi hari begitu mengantuk dan sulit untuk berdoa selama 1 jam. Namun ada juga orang yang dapat berdoa pada malam hari dengan lebih tenang. Tapi sebaliknya juga kita menemukan banyak orang yang tidak dapat lagi berdoa secara fokus pada malam hari karena begitu lelah setelah bekerja. Kita dapat mencari waktu di sela-sela pagi sampai dengan sore atau malam hari di mana kita dapat minim gangguan, di mana kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita pada pagi hari. Bagi ibu rumah tangga yang mungkin harus mengantar anak ke sekolah dan menyiapkan berbagai macam keperluan di rumah, dia mempunyai waktu di mana segala sesuatu sudah beres dan dia bisa menyediakan atau mengalokasikan waktu 1 jam di sela-sela waktu sebelum menjemput anak sekolah misalnya. Dan atau pada sore hari ketika ada yang terbiasa berdevosi koronka pada jam 3, lalu bisa melanjutkan dengan doa hening, membaca kitab suci, akhirnya kita bisa berdoa selama 1 jam. Atau ada juga yang bisa berdoa setelah misa harian, melanjutkan setelah komuni, masuk di dalam keheningan. Kita yang paling tahu di mana waktu yang paling tepat kita bisa berdoa 1 jam sehari. Dan ketika kita sudah menetapkan waktu berdoa pada jam tertentu, hendaklah kita tidak mudah mengubahnya. Ketika ada undangan makan, undangan pergi bersama teman, ataupun ada hal lain yang tidak terlalu urgent, kita bisa menundanya setelah kita menyelesaikan doa kita pada jam yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita memilih waktu doa jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Pada waktu itu ada teman yang ingin mengajak ngobrol. Kita bisa mengatakan bahwa kita akan berdoa dulu. Setelah pukul 4, Anda akan punya waktu. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita juga akan mulai pelan-pelan memahami bahwa kita mempunyai waktu doa tertentu. Dengan demikian, pelan-pelan kita akan dapat semakin disiplin dan komit untuk melaksanakan doa pribadi kita pada jam yang sudah kita tetapkan. Terlalu mudah mengubah jam doa karena suatu keperluan yang tidak terlalu mendesak akan membuat kita tidak disiplin di dalam doa dan bisa saja melewatkan 1 hari itu tanpa berdoa. Kita berpikir kita dapat menundanya 1 atau 2 jam kemudian, namun ternyata 1 dan 2 jam kemudian itu ada aktivitas lain yang lebih penting yang tidak dapat kita tolak. Hingga akhirnya pada malam hari ketika semua sudah selesai, kita pun sudah begitu lelah untuk menyediakan waktu berdoa. Sehingga hari itu kita melewatkannya tanpa berdoa. Hendaklah kita disiplin dan tidak mudah mengubah waktu doa yang sudah kita tetapkan. Sampai beberapa tahun, sehingga sudah terbentuk disiplin doa dan kita tidak lagi mudah menggeser atau menghilangkan doa di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita juga lebih mudah untuk hidup di hadirat Tuhan. Doa 1 jam sehari membuat kita lebih mudah hidup di hadirat Tuhan sepanjang hari itu. Selamat berdoa, tetaplah berdoa dalam situasi apapun juga.